Oke, sekarang dianggap tadi akun kita itu sudah siap, sudah 600 follower dan sudah memahami mindset-mindset yang tadi. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana berkaitan dengan riset produk, teman-teman. Jadi silakan dipahami baik-baik di sini karena ini adalah menurut saya pribadi yang paling penting dari affiliate, ya. Jadi menurut saya, teman-teman, boleh aja teman-teman itu videonya jelek, gitu ya. Tapi kalau riset produknya benar, meskipun videonya jelek, itu akan viral, akan banyak orang yang check out, ya. Dan balikan lagi, meskipun video kita itu bagus, ya, sangat-sangat bagus, tapi ternyata riset produknya itu kurang tepat, bisa jadi seberapapun video yang kita buat, sebanyak apapun, sejuta video gitu ya, tapi riset produknya jelek, riset produknya kurang tepat, bisa jadi orang itu tidak beli produk kita. Karena kenapa? Karena tadi udah dimenangkan oleh kompetitor dari segi produknya gitu ya. Nah, untuk riset produk ini, teman-teman, ada dua cara ya. Yang pertama adalah yang tidak langsung menghasilkan check out, dan yang kedua adalah yang langsung menghasilkan check out. Oke, saya tekankan ada dua cara riset produk. Yang pertama adalah yang tidak langsung, di mana ini disebutnya adalah metode invest ya, dan juga yang langsung. Nah, biasanya dengan yang langsung ini ya benar-benar bisa langsung. Biasanya yang metode tidak langsung menghasilkan check out itu adalah produk-produk yang tidak masuk produk trending dan tidak masuk produk paling banyak dicari, tapi produk itu adalah produk yang berpeluang. Nanti akan saya jelaskan ada tiga kasus produk berpeluang. Coba teman-teman, ada berapakah kasus produk berpeluang besar? Ada berapa tadi? Oke, jadi ada tiga kasus. Pokoknya teman-teman harus paham ada tiga kasus yang paling berpeluang gitu ya. Nah, jika tiga kasus ini dilakukan pada produk yang tidak masuk pada trending dan tidak masuk pada paling banyak dicari, tapi itu checklist sesuai dengan tiga kasus tersebut, itu adalah yang disebut dengan produk yang tidak langsung menghasilkan check out, tapi akan bakal cuan. Jadi kita tuh invest, kita bikin video dulu di situ yang banyak-banyak. Nanti ketika momentumnya dapat, misalkan tusuk sate gitu ya. Tapi tadi belum pasti tusuk sate juga, nanti kita di riset. Tusuk sate ini mungkin kan nanti ketika Idul Adha sebentar lagi itu akan sangat dibutuhkan. Tapi kita cari mana sih tusuk sate yang dibutuhkan, tapi ternyata videonya yang ternyata misalkan sedikit gitu ya. Mana yang kompetitor belum mengontenkan. Nanti kita kasih tahu caranya teman-teman. Nah, yang kedua adalah yang langsung menghasilkan check out. Nah, jadi kita fokus pada yang kedua ini yang langsung menghasilkan check out. Kalau yang pertama ini nanti saya jelaskan di akhir ya teman-teman. Seperti yang dilakukan oleh bapak saya. Bapak saya itu adalah kemarin itu teman-teman adik saya menikah dan ada yang ngasih TV gitu ya. Ternyata bapak saya itu mengontenkan TV. Padahal kan TV tersebut sebetulnya tidak masuk pada produk trending, tidak masuk juga pada produk yang paling banyak dicari, tidak masuk. Tapi bapak saya mengontenkan dan menjadi orang yang mengontenkan video pertama. Karena mungkin orang yang punya sampel TV itu kan mahal ya teman-teman ya. Nah, ternyata dibuat konten. Dan ternyata teman-teman kemarin 1 minggu 2 minggu setelah mengonten itu ada yang check out. Artinya apa? Produk itu kan sebetulnya produk yang dibutuhkan tapi tidak ada yang ngonten gitu. Nah, jadi carilah produk-produk yang dibutuhkan tapi tidak ada yang ngonten. Itu adalah masuk kepada bagian yang tidak langsung menghasilkan check out. Sampai sini bisa dipahami teman-teman sebelum saya jelaskan bagaimana cara detailnya. Kalau sudah banyak yang paham, saya lanjut ke berikutnya. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, nih, saya di sini menjelaskan untuk kasus yang langsung cuan. Untuk kasus yang langsung check out, teman-teman. Untuk kasus yang langsung check out ini, saya langsung buatkan dengan akronim produk, ya. Dengan akronim produk. Supaya apa? Supaya teman-teman tuh paham mudah lah intinya. Riset produk yang langsung check out itu adalah produk, teman-teman ya. P-nya apa? P-nya itu adalah pilih toko yang niat, ya. Pilih toko yang niat. Toko atau nih, coba saya masukinnya piala ya.
Nah, jadi teman-teman, bagaimanakah cara untuk riset produk yang langsung check out? Pilih piala atau pilih toko yang niat. Kenapa? Ada toko yang niat, ada toko yang tidak niat, teman-teman. Nah, cara kita itu harus nyari toko yang niat, ya. Toko yang niat itu apa? Pertama, toko yang masuk fitur piala. Nanti saya akan jelaskan fitur piala itu apa. Yang kedua, yang toko yang niat itu adalah toko yang masuk 50 peringkat produk. Bayangkan teman-teman, ada jutaan produk yang dijual di TikTok. Tapi dari jutaan produk tersebut ada 50 produk yang peringkatnya itu terbaik. Misalkan yang lagi trending, yang paling banyak dicari. Berarti apa? 50 produk tersebut itu adalah 50 produk dari toko yang niat. Gitu ya. 50 produk dari toko yang niat. Dan yang ketiga, masuk fitur riset produk yang paling banyak dicari itu masuk 50 produknya dan juga masuk 50 produk yang lagi trending. Nah, itu adalah pilih toko yang niat. Kenapa teman-teman yang mengontenkan produk yang ada di rumah gitu ya? Kenapa itu misalkan tidak laku? Karena bisa jadi tadi sebetulnya bisa jadi itu apa ya? Bisa jadi karena mungkin produk yang ada di rumah itu sudah tidak bagus, sudah out of date, sudah tidak ngikutin zaman. Mungkin teman-teman kita menggunakan sebuah speaker. Speaker yang di rumah kita itu bisa jadi speaker yang sudah lama, sudah versi yang sangat lama, sudah jelek. Padahal kalau sekarang dengan speaker yang sekarang itu sudah banyak yang lebih murah tapi lebih bagus. Artinya apa? Kalau secara saya pribadi mungkin untuk konten belajar saja, niatnya untuk belajar bukan niatnya buat cuan, itu bisa mengontenkan produk yang ada di rumah. Tapi alangkah baiknya balik lagi teman-teman kita harus beli sampel. Jangan minta-minta, harus beli sampel. Beli sampel yang sangat berpotensi, yang berpeluang. Jangan hanya mengontrolkan produk yang ada di rumah. Alangkah baiknya seperti itu. Tapi bagus juga kalau misalkan kita tuh mencari barang yang ada di rumah, tapi secara riset produk itu adalah berpeluang. Itu juga bagus, ya. Jadi kita tidak perlu beli. Tapi menurut saya yang berpeluang besar itu adalah yang emang kita sengaja beli karena kita tadi sudah riset, ya. Nah, pertama itu adalah pilih piala dan pilih toko yang niat. Pertanyaannya caranya gimana memilih piala ya? Caranya gimana? Nih, saya jelaskan teman-teman silakan ikuti baik-baik dan silakan dibuka HP-nya ya. Tadi kan kemarin saya sudah nyuruh untuk pakai dua HP. Silakan dipraktekkan secara langsung. Jadi P-nya itu adalah piala ataupun pilih toko yang niat. Karena itu adalah produk-produk yang niat. Bayangkan teman-teman, ada toko yang tidak niat gitu ya. Untuk toko yang tidak niat, bayangkan tokonya sendiri dia tidak niat. Tidak niat itu apa? Tidak tahu ilmunya mengurus toko ya. Kan tokonya tidak diurus, ada toko yang diurus, ada toko yang tidak diurus. Toko yang niat ini ada toko yang diurus. Toko yang tidak niat, toko yang tidak diurus. Untuk toko yang tidak niat ini, dia aja udah belum bisa jualan untuk dirinya sendiri, teman-teman. Apalagi dia mau bagi-bagi komisi buat kita, itu tidak akan bisa. Jadi P-nya itu adalah piala dan pilih toko yang niat. Bagaimanakah cara mendapatkan piala? Nih, ini penting teman-teman. Silahkan sekarang kalian buka, masuk ke profile TikToknya. Kemudian pilih showcase ya, yang seperti ini ya. Kemudian kalian klik pusat afiliasi. Sampai sini apakah bisa dipahami teman-teman? Sampai sini sudah bisa sampai ke ngeklik pusat afiliasi. Paham ya? Oke, bisa. Nah, oke. Nanti ketika dibuka afiliasi, teman-teman itu nanti akan ada istilahnya marketplace produk. Sampai sini apakah apakah apa? Muncul ada marketplace produk? Coba saya ini edit-edit dulu teman-teman ini biar paham. Oke, sudah ya. Jadi sampai sini ya sudah ya. Sampai membuka marketplace produk bisa ya? Oke, ada katanya ya. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada di sini pasti laku ya. Kita harus klik pasti laku teman-teman. Apakah sudah pasti laku? Yang sudah menemukan pasti laku silakan komen sudah.
Yang sudah membuka pasti laku silahkan komen sudah teman-teman. Oke, nah ini kita diklik sudah ya, sudah banyak yang sudah. Nah, nanti itu, nah di sini tuh di bagian pasti laku nanti tuh ada piala. Nah, ini pialanya yang dikasih kotak merah itu apa teman-teman? Silakan silakan komen piala ini ditulisnya apa? Ini silakan komen dulu teman-teman. Piala tentang apa ini? Paling banyak dicari ya. Oke. Nah, tapi intinya teman-teman, kita itu ketika sudah masuk ke sini nyari yang ada pialanya. Tidak perlu apakah itu terlaris ataupun paling banyak dicari. Intinya kita tuh klik piala. Tidak masalah mau yang diklik tuh piala yang seperti apa. Apakah itu terlaris, apakah itu pilihan kreator, apakah itu paling banyak dicari, silakan diklik. Apakah sudah teman-teman yang ada gambar piala? Apakah sudah dipahami teman-teman yang gambar piala diklik? Pilihan kreator atau paling banyak dicari silakan bebas. Intinya diklik saja pialanya. Coba ketika diklik piala yang tampil apa teman-teman? Ketika diklik piala yang tampil apa? Kok nggak ada pialanya? Nah biasanya untuk yang belum ada pialanya itu karena fiturnya tuh baru. Jadi gini teman-teman. Fitur ini tuh adalah fitur riset produk yang disediakan oleh TikToknya langsung. Dan saya pastikan jutaan afiliator yang lain belum tahu metode ini teman-teman. Saya pastikan jutaan afiliator yang lain itu belum tahu. Hanya kita-kita aja yang udah tahu, teman-teman. Hanya sebagian sebagian saja yang sudah tahu. Seru tidak, teman-teman? Kita mengetahui fitur riset ini. Jadi yang lain belum tahu. Makanya tadi belum sering dibuka karena ini fiturnya apa ya? Kayak yang tersembunyi gitu. Jadi ini fiturnya tersembunyi. Jadi kalau yang belum ada itu memang harus dicek besoknya. Besoknya itu nanti insya Allah akan jadi ada. Kita udah pernah mencoba beberapa kali. Awalnya itu belum ada. Tapi besoknya akan jadi ada. Atau caranya adalah scroll ke bawah. Terus menerus cari ya. Harus sampai ada. Kalau misalkan belum ada hari ini. Besok dicek kembali itu biasanya ada. Oke. Ada di bawah. Oke bagus ya ada. Nah oke. Nanti munculnya apa teman-teman? Munculnya apa? Oke di sini ada yang mengatakan munculnya itu peringkat produk. Ya. Munculnya itu peringkat produk. Betul sekali. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman, betul ya? Apakah betul tampilannya akan seperti ini? Judul paling atas itu adalah peringkat produk, ya. Oke, betul ya. Nah, di peringkat produk ini, teman-teman, kita tuh bisa melihat ada 5 tombol. Ada apa, teman-teman? Ada apa tadi saya mengatakan ada apa? 5 tombol. Pokoknya dengerin baik-baik kata-kata saya ya. Ini ada 5 tombol. Nah, dari 5 tombol ini yang kita riset itu adalah dua hal. Dua hal. Ingat dua hanya dua. Yaitu yang paling banyak dicari dan juga yang trending. Kenapa? Karena kalau terlaris ini, jadi terlaris ini tuh adalah dia menggrab data tapi datanya itu data yang sudah lama. Yang paling banyak laku tapi sudah lama. Kalau rating 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 ini kurang tepat juga ya karena dia kan pengen tahu ratingnya aja. Kalau trending dan paling banyak dicari itu menggambarkan kebutuhan produk karena kebutuhan produk-produk yang masuk bagian trending dan yang paling banyak dicari itu yang saat ini dibutuhkan. Nih, relevansi dan permintaan pasar. Jadi yang paling banyak dicari dan trending itu adalah lagi dimintai oleh pasar. Bayangkan teman-teman, customer tuh lagi pada butuh itu, gitu ya. Yang kedua, kebutuhan untuk menjaga keterlibatan audiens. Tadi pokoknya itu tuh kebutuhan audiens lah, kebutuhan pasar kita. Yang ketiga, potensi penjualan yang lebih tinggi. Potensi. Karena itu yang lagi banyak dicari. Gitu ya. Yang keempat, mengikuti perubahan tren. Itu yang lagi ngetren. Jadi silakan itu yang harus dikontenkan. Ya. Artinya tadi dua hal. Coba. Dua hal itu apa teman-teman? Silakan komen dulu supaya semakin ingat. Dua hal itu apa? Dua hal itu apa teman-teman? Tadi saya mengatakan ada dua hal yang penting daripada dua dari lima ini yang paling penting itu apa? Oke, paling banyak dicari dan yang trending. Nah, sampai sini bisa dipahami teman-teman?
Apakah sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, di bagian trending dan paling banyak dicari ini, bayangkan teman-teman, diklik misalkan salah satu ini kebetulan yang diklik itu adalah yang paling banyak dicari, ya. Yang diklik itu adalah yang paling banyak dicari, nanti tampilannya seperti ini. Oke. Nah, bayangkan teman-teman, ini ketika diklik paling banyak dicari, ini adalah 50 peringkat produk dari jutaan produk yang tersedia. 50 produk yang paling banyak dicari itu adalah 50 produk ini. Jadi 50 produk yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, ya. Yang paling banyak dicari 50 produk itu adalah produk yang ini. Berarti ini adalah toko yang niat. Sudah dipastikan ini toko yang niat. Apakah bisa dipahami sampai sini teman-teman? Ini adalah produk yang lagi dibutuhkan. Oke. Jadi sudah masuk ke fitur ini. Artinya tadi ini adalah toko-toko yang niat. Yang lagi dibutuhkan. Ini adalah 50 produk yang lagi sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Karena dia sudah mengalahkan jutaan produk yang lain. Sehingga dia bisa ada di 50 produk itu. Ya. Jadi 50 produk yang lagi dibutuhkan intinya yang lagi dibutuhkan. Nah, kalau misalkan di sini ini kan ada telusuri semua kategori. Apakah ada tombolnya telusuri semua kategori? Kalau ini belum disetting, belum kita pilih apa-apa, berarti 50 produk yang muncul di sini adalah 50 produk yang paling banyak dicari dari semua kategori, teman-teman. Dari semua kategori, ya. Artinya apa? Ini benar-benar dari jutaan produk secara keseluruhan, semua produk yang terlisting di TikTok gitu ya. Ini adalah 50 produk yang paling banyak dicari, yang paling laku. Sampai sini apakah bisa dipahami bahwa 50 produk ini adalah 50 produk yang paling dicari, yang paling dibutuhkan? Apakah bisa dipahami sampai situ? Itu penting teman-teman untuk memahami itu. Bahwa ini itu adalah barang-barang yang lagi dibutuhkan. Ya, oke. Nah, kita kalau diklik telusuri semua kategori ini, nanti akan muncul kategori-kategorinya seperti ini, teman-teman. Nanti akan muncul seperti ini. Coba silakan kalian klik, nanti akan muncul seperti ini. Apakah benar tampilannya seperti ini, teman-teman? Apakah benar tampilannya nanti akan seperti ini? Benar-benar oke, benar ya. Nah, jadi nanti setelah diklik seperti ini dan muncul kategori ini, silakan kalian menentukan niche ataupun kategori. Kategori yang akan kalian dapatkan itu di kategori yang mana? Jadi kalau tadi itu masih keseluruhan, tapi kalau setelah kita diklik satu kategori ini, berarti kita akan main pada kategori tersebut. Apakah sampai di sini bisa dipahami? Supaya teman-teman semuanya bisa paham dan langsung cuan. Oke, paham ya. Misalkan teman-teman itu mau ngeklik kategori apa, silahkan komen-komen dulu biar nggak ngantuk. Misalkan kalian itu pengen di kategori apa, silahkan komen dulu teman-teman. Mau di kategori apa? Otomotif, oke, Kang Rama. Apalagi teman-teman yang lain? Peralatan rumah tangga, Angga Pratama, oke. Aksesoris mode, Ano Julianto. Suplemen makanan, Muslim, home living, perlengkapan rumah tangga. Oke, silakan ya. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita sudah pilih perlengkapan rumah tangga. Nih, sampai dengan tombolnya berubah menjadi seperti ini. Dan di sini, coba teman-teman scroll, itu dipastikan ada 50 produk yang paling banyak dicari, yang paling dibutuhkan masyarakat Indonesia pada kategori perlengkapan rumah tangga. Berarti ini adalah 50 produk yang paling banyak dicari, yang paling laku. Apakah bisa dipahami sampai sini teman-teman? Dan ini saya kategorikan sebagai toko yang niat. Dari 50 produk itu, pilih yang paling atas atau yang paling bawah. Oke, nanti kita bahas teman-teman. Jadi solusinya adalah dicek satu persatu. Ya. Jadi dari 50 produk tersebut adalah dicek satu persatu. Di HP saya kok tidak ketemu toko yang ada pialanya. Tadi ya teman-teman, itu mungkin besok dicek lagi. Yang belum ada itu emang belum muncul. Karena ini adalah fitur yang tersembunyi. Yang tidak diketahui oleh jutaan afiliator yang lain. Yang tahu itu cuma kita-kita doang. Dan sebagian dari kita doang yang sukses ya.
Itu yang tahu. Kalau misalkan yang belum tahu, pemula mungkin belum tahu fitur ini. Coba silakan komen siapa di sini yang baru pertama melihat fitur ini, teman-teman silakan komen. Siapa di sini yang baru pertama tahu, oh ternyata ada fitur reset ini ya. Oh, banyak yang baru tahu ya. Baru tahu pasti teman-teman karena ini adalah fitur yang tersembunyi. Oke, nah jadi ini yang saya gambarkan sebagai P. P-nya itu apa? Pilih toko yang niat. P-nya apa teman-teman? Silahkan komen. Ah, salah. Itu bukan pilih toko yang niat. Piala ya. P-nya adalah piala atau pilih toko yang niat. Nah, selanjutnya kita itu harus melakukan R. R itu apa teman-teman? Riset persaingan. Jadi dari 50 produk yang tadi dicari orang, bayangkan 50 produk yang dicari orang yang sedang dibutuhkan oleh banyak orang. Dari antara 50 produk tersebut, mana yang berpeluang kita cek satu persatu. Mana yang paling berpeluang buat kita. Tidak semuanya berpeluang. Karena bisa jadi kebanyakan orang yang salah itu adalah dia itu mau melawan gajah. Padahal dia kecil. Ikan teri mau melawan ikan hiu. Makanya kenapa CEOnya cuma satu-satu? Karena dia itu melawan gajah, teman-teman, menurut saya. Dia tidak melakukan riset. Dia tidak memaksimalkan peluang. Bahkan dia mendapatkan banyak ancaman. Orang lain sudah mengancam dengan sudah banyak video yang banyak yang bagus dan juga followernya banyak, kita malah melawan mereka gitu. Itu menurut saya kurang tepat. Nah, jadi cara riset persaingan ini adalah dari 50 produk yang tersedia atau muncul, kita cek satu persatu, carilah produk dengan peluang besar, dengan persaingannya kecil. Jadi carilah, seleksilah dari 50 produk yang tersedia, mana produk-produk yang dia itu kan sudah dipastikan tadi banyak dicari. Tapi dari banyak dicari tersebut, mana yang masih berpeluang besar buat kita dengan persaingannya kecil. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Sampai sini apakah bisa dipahami? Jadi kita tuh mau mencari cara, mencari celah sempit, mencari peluang. Cara tahunya gimana kalau produk tersebut persaingannya kecil? Nah, itu kita bahas bareng-bareng setelah ini, teman-teman ya. Gimana sampai sini? Apakah seru, teman-teman? Apakah ini ada apa? Apakah ini masuk logik gitu ya? Apakah seru? Jadi, tentunya saya yakin ini semua ada ilmunya, ya. Dan tugas kita adalah meningkatkan peluang, memperbesar peluang buat kita, gitu ya. Memperbesar peluang buat kita. Next. Nah, cara riset persaingan ini adalah dengan cara cek menu belajar kreator. Ya, caranya dengan cek menu belajar kreator. Pertama, lihat yang tidak ada videonya. Kedua, lihat yang ada videonya tapi view-nya sedikit. Ketiga, lihat yang ada videonya tapi jumlah videonya itu sedikit, jumlah videonya sedikit, kurang dari 20. Empat, lihat juga yang videonya jelek. Video yang tersedia harus ditonton jika ada videonya. Jadi video-video yang ada di menu belajar kreator semuanya harus ditonton. Lima, lihat video itu dari toko ataupun affiliate. Jadi video yang tersedia itu yang dibuatnya itu toko ataupun affiliate. Dan yang keenam adalah carilah yang penjualannya terbaiknya itu sedikit view-nya. Itu kan di sebelah kiri itu nanti ada penjualan terbaik. Itu tuh view-nya sedikit atau banyak gitu ya. Jadi ini maksudnya itu adalah peluang-peluangnya tuh ini ya. Pertama, lihat yang tidak ada videonya. Nanti bayangkan teman-teman dari 50 produk tersebut ada yang tidak ada videonya. Bayangkan produk ini laku tapi tidak ada video yang mengontenkan. Peluang tidak teman-teman? Produk ini sudah masuk ke 50 produk yang terjual, 50 produk yang paling banyak dicari tapi tidak ada videonya. Itu peluang tidak? Besar tidak peluangnya teman-teman? Apakah besar ataupun tidak peluangnya?
Sangat besar, betul, sangat besar. Dia itu barangnya itu sudah masuk ke 50 list, 50 ranking teratas yang paling banyak dicari. Tapi tidak ada videonya, tidak ada yang mengontenkan. Berarti tadi kalau misalkan lewat quote Sunju, tidak ada yang mengontenkan produk itu. Berarti itu menjadi peluang buat kita, celah sempitnya kita. Oke. Yang kedua, lihat yang ada videonya tapi view-nya sedikit. Jadi kita dicek di menu belajar kreator, oh ada sih videonya tapi view-nya sedikit. Bayangkan teman-teman, kalau view-nya sedikit masih ada peluang tidak buat kita. Saya ulangi, ada videonya tapi view-nya sedikit 1000, 2000, 3000. Apakah itu masih berpeluang buat kita? Masih ya, betul ya masih ya. Teman-teman yang lain silahkan komen-komen ya. Saya doakan yang komen cepat pahamnya. Amin. Karena ikut berinteraksi dengan saya, semoga cepat pahamnya dan masuk ilmunya. Jadi silakan kalau saya suruh komen, ikut komen. Yang ketiga, lihatlah yang ada videonya tapi jumlah videonya sedikit. Jadi videonya tuh udah ada tapi sedikit jumlah videonya. Apakah masih berpeluang jika videonya masih sedikit? Apakah masih berpeluang jika videonya masih sedikit, teman-teman? Masih ya. Yang keempat, lihat juga dianalisis semua video yang tersedia. Apakah videonya bagus ataupun jelek? Berarti kalau misalkan ternyata videonya udah ada tapi videonya jelek, itu apakah berpeluang tidak buat kita teman-teman? Videonya jelek. Misalkan saya sering melihat videonya tuh masih bikinan AI ya. Kemudian juga masih video tempel-tempel. Apakah video tersebut bisa dikalahkan sama kita? Apakah berpeluang? Betul, berpeluang. Apakah video itu dari affiliate ataupun dari toko? Jadi gini teman-teman, kalau misalkan video yang tersedianya itu adalah video dari toko, itu berarti kita sebagai affiliate masih sangat besar peluangnya. Kenapa? Karena kabel iklan untuk toko dan kabel iklan untuk affiliate berbeda. Artinya apa? Oh, ternyata videonya udah banyak, tapi itu semua adalah video yang dibuatkan oleh tokonya sendiri. Sedangkan kita cek, ternyata masih belum ada video yang dibuat oleh affiliate. Nah, berarti disitulah itu adalah celah sempit kita. Disitulah kita berpeluang. Karena tadi belum ada affiliate yang ngonten. Karena kabel untuk iklan GMP Max toko untuk videonya yang dibuat oleh toko dan kabel GMP Max iklan untuk video yang affiliate itu yang berbeda. Jadi kalau misalkan affiliate-nya belum konten, kita menjadi yang pertama, kita sangat berpeluang. Oke. Dan carilah yang penjualan terbaiknya masih sedikit view-nya. Oke. Nah, di manakah menu belajar kreator? Dengan cara diklik gambarnya masing-masing, teman-teman. Pertanyaannya, tadi tuh di mana sih cara lihatnya gitu ya? Nih, diklik gambarnya masing-masing. Apakah sudah diklik teman-teman gambarnya? Apakah sudah diklik gambarnya teman-teman? Apakah sudah diklik gambarnya teman-teman? Sudah ya. Nanti akan muncul seperti ini. Apakah benar munculnya seperti ini? Apakah benar munculnya seperti ini teman-teman? Tanda membedakan video itu dari toko atau afiliator apakah? Dicek satu persatu. Ya. Dicek satu persatu biasanya. Ya kalau misalkan dia dicek satu persatu kan nanti bisa masuk ke profil TikToknya dia. Nah kalau misalkan dia ternyata jualan karpet dan nama tokonya itu Raja Karpet misalkan gitu ya. Berarti apa? Berarti dia kan, oh dia tokonya gitu. Jadi dianalisis profil TikToknya masing-masing. Oke. Nah, oke diklik panahnya di sini tuh ada panah seperti ini, teman-teman ketika diklik. Nah, ada apa? Panah dua seperti ini, ya. Ada panah dua seperti ini. Ini diklik. Apakah sudah diklik panah seperti ininya? Coba nanti kalau ini diklik yang muncul apa, teman-teman? Yang muncul apa? Silahkan komen-komen yang muncul apa? Yang muncul apa? Coba silahkan komen-komen yang muncul apa? Video orang konten. Oke, betul. Ya, info promosi. Oke, nanti yang akan muncul adalah seperti ini, info promosi. Sampai sini apakah bisa dipahami teman-teman? Apakah ilmunya luar biasa? Apakah seru? Jadi inilah fitur yang emang dibuat untuk riset persaingan, riset produk teman-teman. Jadi tugas kita ngapain? Tadi
analisis data di bagian belajar dari kreator untuk tahap pertama. Nah, jadi di sini belajar dari kreator itu ini teman-teman yang saya maksud tadi itu ini video ini. Oke. Nah, jadi di sini kita juga harus paham. Pertama ada data komisi 2.945 ini adalah komisi per penjualan. Ini adalah persentasenya 5%. Ini stok tersedianya adalah 6.000 ya. Ini 1.900 terjual bulan lalu. Nah, yang paling penting di sini adalah tadi kita menganalisis video-video orang yaitu dengan tadi riset kompetitor, teman-teman. Ini yang saya buka yang teratas gak ada videonya. Wah, berarti itu cuan, teman-teman. Teratas, bayangkan teratas tapi tidak ada videonya. Cuan lah. Kenapa? Karena itu yang paling banyak dicari tapi tidak ada yang mengontenkan. Nah, tugas teman-teman semua di sini adalah melihat dari satu persatu jumlah video videonya yang ada di sini. Tadi yang saya maksud penjualan yang terlaris itu adalah yang ini, teman-teman. Jadi, penjualan terlaris ini ya, videonya itu nanti akan berubah-ubah. Saya tekankan akan berubah-ubah sesuai dengan kemarin. Kemarin kan saya melihatkan dari 4 fase kena iklan. Pertama itu ngantri, yang kedua adalah belajar, dipelajari oleh TikTok, yang ketiga adalah ditayangkan ya. Nanti video-video yang sudah ditayangkan bisa saja tergeser menjadi tidak ditayangkan. Jika apa? Jika mungkin tadi ada video yang mengantri, yang konversi penjualannya lebih bagus, view-nya lebih bagus, orang menonton sampai dengan selesainya lebih bagus, bisa jadi video yang penjualan terlaris ini tergeser dengan yang lain. Bayangkan teman-teman, ini adalah 336.000 view-nya. Tapi di sini sudah ada 2,9 juta. Artinya apa? Video yang 2,9 juta ini tergeser dengan video baru. Sehingga video baru ini menjadi 336.000 view-nya. Apakah sampai sini bisa dipahami teman-teman? Apakah sampai sini bisa dipahami? Tugas kita itu apa? Tugas kita itu adalah menggeser video kita supaya video kita itu ada di penjualan terlaris. Oke? Tugas kita itu harus menggeser supaya ada di penjualan terlaris. Ya. Nah, oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi tugas kita itu adalah menganalisis video-video yang ini. Apa yang dianalisis pertama? Tulis teman-teman. Yang dianalisis itu adalah jumlah videonya. Jumlah videonya tulis. Nomor satu adalah jumlah videonya. Nah, caranya gimana? Nih, di sini klik lihat semua. Di sini diklik lihat semua. Nah, belajar dari kreator ini maksimal itu adalah 20 video. Berapa video teman-teman maksimalnya? 20 video. Jadi kalau misalkan kurang dari 20 video berarti itu masih berpeluang. Titik. Bisa dipahami teman-teman? Bayangkan kalau yang kurang dari 20, wah, itu sangat luar biasa, itu potensi cuan, ya. Yang kedua adalah jumlah view-nya. Yang kedua apa, teman-teman? Yang kedua apa? Jumlah view-nya. Saya tulis aja lah biar eh, sekalian memperbaiki slide saya ya. Jadi yang pertama itu adalah jumlah videonya ada berapa? Max 20. Jika jika jumlah videonya kurang dari 20 berarti masih berpeluang besar, ya. Yang kedua tadi apa, teman-teman? Yang kedua analisis analisis jumlah video. Yang kedua analisis jumlah view. Dilihat ini berapa juta ya view-nya ya, teman-teman. Ini berapa ribu ya view-nya dari semua video yang sudah ada. Klik lihat semua. Yang ketiga adalah lihat apakah itu video
dari toko ataupun dari affiliate. Kalau video kalau video tersebut dari toko berarti masih sangat berpeluang dari sisi affiliate karena iklan kabel, iklan GMP Max toko berbeda dengan kabel GMP Max affiliate. Oke. Terus 4, lihat videonya, apakah videonya bagus atau jelek. Kalau videonya jelek, berarti masih berpeluang besar. Misalkan video Cina, video tempel-tempel, video tanpa hook, video buram, video apalagi teman-teman? Tidak tidak menarik, video tidak ditonton sampai selesai, video sampah intinya ya. Itu berarti masih berpeluang. Dengan kita itu tugasnya tadi membuat video yang lebih bagus daripada mereka. Ini pun yang tadi saya sebut adalah untuk riset kompetitor. Jadi dilihat video-video orang itu tuh penting sekali teman-teman, melihat video orang sangat-sangat penting. Sampai sini apakah bisa dipahami teman-teman? Oke, video dari AI betul. Video dari AI ya. Karena untuk TikTok sendiri tidak mau dari AI, dia pengennya tuh dari sendiri saja, original gitu ya. Oke, paham sampai sini teman-teman? Kasus satu, ya, oke. Kasus satu, carilah yang tidak ada videonya sama sekali. Kalau misalkan muncul seperti ini, bayangkan produk ini teman-teman sudah muncul di 50 produk yang paling banyak dicari, yang paling banyak sangat-sangat dicari. Tapi tidak ada videonya. Apakah itu berpeluang? Tidak teman-teman. Apakah kasus seperti ini berpeluang? Banget, betul. Karena kan ini bayangkan 50 yang sudah 50 yang peringkat teratas tapi tidak ada videonya. Mana teman-teman tidak ada videonya sama sekali. Sangat berpeluang. Dapat kasus seperti ini tugas kita apa teman-teman? Kalau dapat kasus seperti ini tugas kita apa? Gercep, segera beli sampelnya, ya. Langsung buat konten betul. Sikat langsung tadi. Segera dengan cepat menghajar sampel ini. Bayangkan, ini produknya lagi dicari orang, tapi tidak ada videonya, teman-teman. Jadi segera, makanya gini, riset produk itu dilakukan setiap apa? Setiap detik, ya. Setiap detik kita itu melakukan riset produk. Dengan kita melakukan riset produk setiap detik, gitu ya. Nanti kita akan segera dapat produk-produk berpeluang, segera beli, segera cepat datangnya. Karena nanti kemarin saya jelaskan, nanti itu kita ngantri untuk mendapatkan tembakan dari GMP Max iklan toko. Ngantri teman-teman. Semakin kita cepat dan menjadi yang pertama mengonten dan semakin banyak nanti aset kita yang terembed dalam produk yang ini itu akan semakin kaya ya. Di seller lain kok muncul video dengan item yang sama. Teman-teman, ini tuh setiap SKU, setiap keranjang kuning itu beda. Setiap keranjang kuning beda. Jadi kalau kita risetnya di sini, berarti yang ini keranjang kuningnya. Jangan sampai produk yang sama tapi pakai keranjang kuning yang lain. Ini harus di keranjang kuning yang ini. Makanya di sini penting teman-teman. Nih, di save ini apa? Diklik share link dan di share ke simpan linknya gitu. Kita pakai yang link yang mana? Jadi tugas kita itu segera mendapatkan yang peluang besar seperti ini, segera beli sampelnya, dan segera kontenkan. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Sampai sini bisa dipahami? Dan nanti tugas kita itu kalau dapat misalkan sehari komisi 100.000 apa yang dilakukan? Jangan diambil dulu teman-teman uangnya tolong. Tugas kita itu adalah uang 100.000 tadi. Belikan sampel semuanya. Untuk sampel yang baru yang berpeluang besar.
Jadi dengan semakin seperti itu, bayangkan teman-teman, dapat uang dibelikan sampel yang berpeluang besar, dapat uang beli sampel berpeluang besar, dapat uang sampel berpeluang besar. Nanti itu metode invest, metode orang kaya. Tugas kita itu adalah memperbanyak video, di mana dari video tersebut adalah dari produk-produk yang peluangnya itu besar. Apa yang terjadi teman-teman? Jika itu semuanya dilakukan, kita bikin ribuan video, bahkan jutaan video, tapi videonya itu adalah video-video yang dihasilkan dari produk yang berpeluang. Apa yang akan terjadi? Kaya, betul, sudah jelas. Yang terjadi adalah kaya. Jadi teman-teman ya udah tinggal menghasilkan saja menjadi aset yang sangat besar. Jadi tugas teman-teman tadi dapat uang beli sampel, dapat uang beli sampel, dapat uang beli sampel, dapat uang beli sampel, kontenkan, ya. Terus menerus seperti itu, teman-teman. Lanjut. Nah, tadi kasus yang pertama, sekarang kasus yang kedua. Di mana carilah yang videonya itu sedikit ya. Jadi jumlah videonya sedikit. Tadi kan saya jelaskan ada 20 video. Jumlah videonya sedikit dengan view besar ataupun view kecil. Dengan view besar ataupun view kecil. Contohnya gimana? Nih teman-teman. Bayangkan teman-teman. Ini yang ini ada berapa jumlah videonya teman-teman? Yang ini ada berapa jumlah videonya? Satu. Harusnya ada berapa teman-teman jumlah videonya? Harusnya 20. Apakah berpeluang atau tidak? Nah, besar. Oke, paham. Ini yang tadi kasus cuma satu ya. Ini view-nya yang saya maksud adalah view besar. Jumlah videonya sedikit tapi view-nya besar. Ini berpeluang tidak teman-teman? Ini ada berapa jumlah videonya? Tiga. Ya. Ini tombol lihat lainnya sudah muncul. Kalau banyak ini kan belum muncul. Oke, ya. Ini kasus selanjutnya. Ini video jumlahnya sedikit dengan view besar. Ini sedikit dengan view kecil. Apakah ini berpeluang, teman-teman? Apakah sampai sini bisa dipahami? Kita lanjutkan ya ke kasus yang ketiga. Nah, tadi kan di awal saya ngasih tahu ada tiga kasus. Kasus tiga ini adalah videonya banyak, tapi view-nya wajib sedikit. Ya, kasus videonya banyak, ada lebih dari 20, tetapi view-nya sedikit. Di bawah ratusan ribu. Contohnya gimana? Nah, oke, contoh kasus ini. Nah, ini teman-teman, videonya banyak. Jadi tadi tombol lihat semuanya itu belum muncul. Berarti ini videonya banyak. Apakah ini berpeluang, teman-teman? Apakah ini berpeluang? Berpeluang juga, karena tadi kan view-nya masih sedikit. Kompetitornya masih sedikit, gitu ya. Iya, dan juga dilihat tadi apakah dia sudah kompeten ataupun tidak kompeten. Oke, ini bisa. Terus yang kedua, nah ini teman-teman. Ini juga sama tuh, bayangkan ini 2000 tapi udah penjualan terbaik. Asalnya mungkin dia ini videonya jelek ya, tergeser sama video ini pun jelek. Dua-duanya jelek, kita bikinnya lebih bagus. Itu aja teman-teman, gampang, mudah. Peluangnya juga kalau video kita bagus, betul. Ya. Jadi selalu riset kompetitor, selalu riset afiliator yang lain. Nah, ini teman-teman apakah masih berpeluang? Teman-teman, kenapa ini masih berpeluang? Coba, ada yang bisa jawab kenapa ini masih bisa berpeluang? Salah tuh Fikri, belum 20. Ini kan bisa jadi lebih dari 20. Kenapa ini masih berpeluang? Karena view-nya belum jutaan. Coba ketik teman-teman. Karena view-nya belum. Oke, apakah bisa dipahami karena view-nya belum jutaan? Sehingga ini masih berpeluang? Oke, betul ya. Karena view-nya belum jutaan. Oke, sampai sini kasus 3 paham teman-teman? Paham? Kalau sudah paham, saya lanjut ke kasus 4.
Kasus 4 ini adalah kasus yang selalu menjadi kesalahan jutaan afiliator. Kesalahan jutaan afiliator. Yaitu videonya banyak, view-nya banyak. Ini peluangnya kecil. Biasanya dapat uang juga, tapi dapat uangnya paling check out-nya satu, satu. Ada nggak yang seperti ini teman-teman? Ya mungkin kalian kan tidak pakai riset. Langsung beli sampel, tidak tahu itu banyak video view-nya atau tidak. Betul ya? Jadi kasus keempat ini adalah videonya banyak, view-nya banyak. Jadi ini yang dinamakan dengan ikan teri melawan ikan hiu. Jadi kita tuh melawan yang persaingannya ketat, melawan kekuatan orang lain. Itu kurang tepat teman-teman di Sun Tzu. Kita itu di Sun Tzu adalah perintis melawan yang tidak ada saingannya, perintis yang melawan kelemahan musuh, merintis mendapatkan celah sempit, mendapatkan peluang. Oke, jadi salah riset. Nah, kasusnya gimana nih, teman-teman bayangkan. Tuh, 4 juta, 6,3 juta, 1,2 juta, bahkan ini masih banyak videonya. 2,2 juta, 4,8 juta, 5,5 juta, 4,5 juta. Ini teman-teman, 1,6 juta, 8,5 juta, 845 ribu. Ini yang dimaksud dengan kasus keempat. Dan yang dilakukan, yang menjadi kesalahan dari banyak afiliator menurut saya ya. Jadi teman-teman ingat ya, ini tuh yang saya jelaskan tuh menurut saya ya. Bisa jadi menurut orang lain berbeda. Silahkan saja dicek apakah menurut teman-teman logis ataupun tidak. Dan bisa jadi apa menurut yang lain itu tidak tepat. Ya terserah, silahkan. Kalau misalkan berpikir tidak tepat, silahkan saja dicek, dianalisis menurut saya seperti ini. Karena biasanya setiap orang berbeda-beda cara berpikirnya. Kalau saya cara berpikirnya seperti ini teman-teman. Oke, jadi kesalahan banyak orang tuh di sini. Sehingga biasanya dapat uang itu cuman cuman satu yang belinya, cuman satu yang belinya karena dia tuh melawan yang sudah banyak teman-teman persaingannya. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut 10 menit lagi kita selesaikan. Lanjut ya. Nah, ini teman-teman. Jadi tadi itu ada 4 kasus saja. Sebenarnya seperti itu ada 4 kasus saja. Nah kita juga teman-teman bisa mendetailkan. Misalkan tadi itu ada yang sudah berpeluang besar gitu ya. Misalkan videonya tidak ada sama sekali. Dan tadi ketika diklik di belajar kreator tuh ada produk bermutu ya. Jadi ini saya terangkan teman-teman, ini adalah lanjutan. Jadi kalau sampai tahap sana teman-teman sudah sudah riset itu sudah bagus, tapi ini adalah lanjutan. Ini apa teman-teman yang saya katakan? Ini adalah riset lanjutan, lanjutan. Jadi kalau teman-teman tadi sudah melakukan sampai dengan sebelumnya sudah bagus juga, tapi ini adalah lanjutan. Lanjutannya gimana tadi? Ketika kita sudah menentukan produk yang berpeluang, kita cek satu persatu produk yang sangat berpeluang tadi. Dengan cara di sini diklik produk bermutu. Biasanya ada produk bermutunya. Nah, diklik produk bermutunya. Nah, misalkan produk yang tadi kita lakukan itu adalah produk yang di ranking ketiga, ya, di ranking ketiga. Artinya apa? Ketika diklik produk bermutu, nah kita lihat dan analisis seperti sebelumnya, video ke atas dan video ke bawah. Kita cek, bagusnya sih semakin ke atas. Kita cek semoga saja semakin ke atasnya ini betul-betul belum ada yang videonya juga semakin ke atas masih berpeluang juga. Artinya apa? Berarti kita kan belinya tuh dan yang ini menurut saya dibeli kan ini produknya sama ya. Yang ini dibeli, yang ini mungkin disematkan nanti SKU-nya yang berbeda-beda. Dan juga yang ke bawah dicek. Ke bawah itu dicek tuh seperti apa. Nanti mungkin dimainkan SKU-nya. Kita juga di beberapa video disematkan itu. Nanti diuji mana yang paling bagus hasilnya. Diuji. Kalau misalkan nggak ada ya tidak masalah kan tadi ini lanjutan teman-teman. Ini lanjutan. Apakah bisa dipahami sampai sini teman-teman untuk menguji ke atas dan menguji ke bawah? Apakah paham yang saya maksud menguji ke atas dan menguji ke bawah? Oke, paham ya. Lanjut ya. O, O-nya itu optimalkan toko yang iklan. Cuman gini teman-teman. Yang paling penting itu sebetulnya PR.
P dan R, pilih toko yang niat dan juga riset persaingan. Itu yang paling utama ya. Yang paling utama itu adalah PR. Tapi kalau kalian pro lebih bagus itu adalah pro. Bayangkan namanya juga pro. Pro itu hebat. Hebat itu apa? Tokonya ngiklan. Jadi bayangkan itu masuk ke dalam 50 produk yang paling banyak dicari. Riset persaingannya masih sedikit dan tokonya ngiklan. Wah, itu berarti tokonya ngiklan tapi mengiklankan video kita, teman-teman. Enak nggak kita tuh diiklankan sama seller? Apakah enak? Tidak. Kita itu diiklankan sama seller, teman-teman. Enak banget ya. Jadi tugas kita itu selanjutnya adalah coba cari dari tadi kita sudah menentukan berbagai macam prioritas. Jadi teman-teman tadi tuh di 50 tadi tuh dicek, oh yang ini peluang, yang ini peluang, yang ini peluang. Bisa jadi dari 50 itu menjadi 10 yang berpeluang gitu ya. Nah, dari 10 tadi, kita itu jangan dulu dibeli. Ini kita selesaikan dulu sampai dengan huruf K. Di antara 10 tadi itu, dikerucutkan lagi mana yang tokonya ngiklan. Oke, mana yang tokonya ngiklan. Jadi kita kerucutkan lagi mana yang paling 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 kita prioritaskan. Karena balik lagi, teman-teman kita itu energinya terbatas. Kita ngonten sehari mungkin bisa berapa video. Nah, dengan jumlah keterbatasan tersebut kita harus mengontenkan yang eh, berpeluang besar gitu ya. Oke, nah jadi kemarin sudah saya jelaskan prinsip dasar mindset dari VOP seller ketika kita itu mempunyai toko ya. Kita tuh mengiklankan tiga sumber video. Mengiklankan dari video kita sendiri, otorisasi, postingan afiliasi, dan juga postingan yang di custom. Jadi selalu seperti ini teman-teman dari sumber videonya. Tapi sebetulnya tidak selalu. Gimana cara strategi dari sellernya saja. Tapi menurut saya kemungkinan besar, pasti besarnya itu adalah diaktifkan untuk postingan afiliasinya. Ya. Tugas kita itu kita mencari tokonya itu yang ngiklan. Caranya gimana? Nah, diklik. Nah, tadi di bagian sebelumnya, cara yang pertama itu adalah di sini yang ada tulisan lihat berbagai sumber penghasilan. Nah, kalau misalkan ininya ada tulisan lihat berbagai sumber penghasilan, itu dipastikan tokonya ngiklan, teman-teman. Jadi, tadi kan dari 50 menjadi 10 gitu ya. Nah, dari 10 tadi, mana tokonya yang ngiklan? Nah, itu mungkin yang lebih diprioritaskan lagi. Oke. Jadi ciri pasti toko yang iklan adalah ada tulisan lihat berbagai sumber penghasilan. Apakah bisa dipahami sampai sini teman-teman? Tangga pertama tapi kadang diturunin komisinya. Betul ya. Tapi kan nggak masalah ya. Itu kita maksimalkan itu kan di luar kendali kita. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang diturunkan komisi, kita viralkan saja. Misalkan toko ini mau apa menurunkan komisi, kita viralkan saja, kita bareng-bareng gitu ya. Oke, lihat berbagai sumber penghasilan. Ini adalah cara pasti yang pertama. Yang kedua adalah tanya ke sellernya langsung. Jadi kita juga teman-teman harus menjalin hubungan yang baik dengan tokonya, ya. Ditanya apakah ini ngiklan ataupun tidak. Kalau ngiklan berarti itu menjadi nilai tambah, gitu ya. Dan SKU yang mana itu ditanyakan ke sellernya. Yang ketiga adalah cek di kalau data. Di kalau data ini sebetulnya bisa dilihat nanti kalau ada videonya itu ad, ini berarti tokonya ngiklan. Jadi kita bisa tahu sebetulnya teman-teman. Cuman ini berbayar, ya. Nah, itu adalah optimalkan toko yang iklan. Jadi sebetulnya hanya pro saja, PRO ini sudah sangat luar biasa teman-teman. Ini yang utamanya. Kalau DUK, DUK ini hanya nilai tambah saja. Saya tekankan kembali, PR itu dengan grafik seperti ini. Kita tuh membeli itu di sini. Dan mempersiapkan diri ketika flat gitu ya, dengan grafik flat untuk cuan. Jadi ketika nanti jualannya di sini di atas, itu adalah sudah jualan dari video-video kita gitu ya. Nah, ini tapi tadi nilai tambah bagusnya produk yang kita jual ada di fase yang dilingkari di sini. Yang apa? Yang masih plat-plat saja. SKU itu apa ya? Tadi produknya, produk itu SKU ya. Terus U. Nah, U itu adalah usahakan stoknya banyak, teman-teman. Ini menjadi nilai tambah usahakan stoknya banyak. Di mana lihat stok di sini, teman-teman? Nah, bayangkan ini 500 ya. Ini stoknya 500 tapi ini 35.000. Mana yang dipilih, teman-teman? Apakah yang 500 atau yang 35.000 yang diprioritaskan? Jadi gini teman-teman. Tadi kan sudah 10 dari 50 menjadi 10.
dari 10 mungkin di sini yang tren yang bagus yang mana, tapi ini belum utama teman-teman. Silahkan ya, misalkan jadi 7 ya. Nah, dari 7 tadi dilihat lagi mana yang stoknya itu banyak. Nah, stok yang banyak ini berarti dipilih misalkan jadi 5 gitu. Jadi mengerucut lagi stoknya banyak. Dan yang terakhir K-nya itu adalah komisi dan juga konsisten konten yang banyak dan bagus. Jadi maksudnya gimana? Nah, dari 7 dan dari 5 tadi yang sudah mengerucut, mana komisi yang paling besar dan K yang kedua adalah konsisten konten banyak dan bagus pada produk-produk yang tadi sudah kita kontenkan. Semakin kita kontenkan, semakin semuanya checklist, P-nya checklist, R-nya checklist, O-nya checklist, D-nya checklist, U-nya checklist, K-nya checklist, semakin cuan dan kaya, semakin cepat teman-teman mendapatkan 1 miliar pertamanya, semakin cepat teman-teman untuk segera mendapatkan yang teman-teman impikan, ya. Jadi tapi tadi yang paling utama itu sebetulnya hanya PR sih menurut saya tuh PR, P dan R. Tapi kalau O-nya itu checklist, wah itu sudah sangat luar biasa. PRO, jadi pro gitu ya. Terima kasih banyak, semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat. Nanti kita besok lanjutkan dengan langsung pendetailan, pemfokusan supaya teman-teman bisa lebih terasah lagi. Saya doakan semoga teman-teman ilmu ini bermanfaat, bisa berkah, bisa membuat teman-teman bisa maju. Nanti saya tunggu testimoni-testimoninya. Semoga berkah buat saya, pahala mengalir, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.